Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ahli syukur. Syukurnya totalitas, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ridho bil qadha, ridho ikhlas nerima apapun yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sebab semuanya yang terjadi adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggembleng kita, untuk menjadikan kita tambah baik dan meningkat kualitas keimanan kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita demikian, seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk beribadah, digunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur seperti inilah fa insyaallah akan memberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala turun, sehingga hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa. Kami ambil satu saja peristiwa yang sangat monumental tentang perubahan arah kiblat. Bahwa baginda Rasulullah SAW semenjak disyariatkannya yang namanya perintah sholat, maka waktu itu menghadap Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, Masjidil Aqsa. Baginda Rasulullah SAW gusar, gundah gulana, tidak nyaman. Sebab apa? Menghadap Baitul Maqdis itu sama dengan kebahagiaan, kebanggaan orang-orang Nasrani, kaum Nasrani dan Yahudi. Sehingga baginda Rasulullah SAW tidak nyaman. Akhirnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau bisa menghadap kiblatnya adalah arahnya ke Masjidil Haram, arahnya ke Ka'bah, karena itu adalah suatu tempat yang di situ ada Masjidil Haram, ada Ka'bahnya yang dibangun oleh masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jika menghadap ke situ ya Rabb, itu sangat saya senang. Maka itu berlanjut sampai 17 bulan, 3 hari Rasulullah SAW masih menghadap yang namanya Masjidil Aqsa. Kemudian disembadani, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut riwayat ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, riwayat yang lainnya pas nisfu Sya'ban atau pas tengah di bulan Sya'ban, yaitu waktu itu waktu duhur. Rakaat pertama, rakaat kedua masih menghadap Masjidil Aqsa. Rakaat ketiga dan 4 baru kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, silahkan menghadap ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Rasulullah SAW sangat senang, sangat bahagia waktu itu.
Sehingga Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini salah satu kebanggaan, kesenangan baginda Rasulullah SAW mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbanyak ibadah, salah satunya adalah puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, melihat perubahan yang namanya kiblat ini, yaitu esensinya kita ini harus betul-betul memperhatikan sholat kita masing-masing. Ini penting. Sholat kita harus kita perhatikan dengan seksama dan diupayakan harus meningkat. Kenapa demikian? Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat ini ternyata bisa menjawab semua permasalahan hidup kita. Satu contoh hadirin jamaah rahimakumullah yang diteliti oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS. Itu beliau mengatakan bahwa waktu-waktu dalam sholat ada waktu subuh. Itu waktu subuh itu spektrum alam adalah menjadi biru muda. Ini pas dengan kelenjar tiroid, pas dengan komunikasi, pas dengan rizki. Maka kalau kita pengen rizkinya lancar, sukses, barokah, jangan lupakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Bahkan sholat subuh ini termasuk yang ditakuti oleh orang non-Islam, orang-orang Yahudi. Kalau sampai umat Islam sholat subuhnya, jamaah subuhnya mirip seperti Jumatan, itulah berarti saatnya umat Islam bangkit. Yang jadi pertanyaan besar untuk diri kita masing-masing, bagaimana masjid-masjid di sekitar kita? Apakah subuhnya sudah kuat, sudah banyak, atau mohon maaf, seringkali kita di antara kita ini subuhnya masih beler, subuhnya masih malas-malasan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mana mungkin rezeki kita akan aman kalau kemudian subuh kita tidak dijaga berjamaah. Sholat duhur, sholat duhur ini ternyata berubah warnanya menjadi menguning. Ini terkait dengan keceriaan. Maka orang itu kalau sholat duhur berjamaah di masjid, orang itu akan ceria, orang itu akan senang. Beranjak lagi waktu asar, ternyata menjadi waktu spektrum alamnya oranye. Ini berkaitan dengan yang namanya kreativitas, bahwa orang kalau sholat asar berjamaah di masjid akan muncul yang namanya kreativitas yang produktif. Masuk lagi waktu maghrib. Nah ini seringkali waktu maghrib ini dikatakan oleh orang-orang Jawa, orang-orang tua kita yang dulu Jawa, le re ojo nandi-nandi, wayai sandek olo, waktunya banyaknya musibah, banyaknya belai, banyaknya bencana. Itu adalah waktu maghrib masuk ke isya. Kenapa? Ternyata diteliti oleh beliau ini, di saat waktu maghrib itu adalah spektrum alam ini berubah menjadi merah, dan merah itu saatnya keluarnya jin, iblis, setan. Maka waktu maghrib itu paling bagus anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, atau kita yang masih muda, bagusnya adalah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bagusnya untuk membaca Al-Quran, bagusnya untuk itikaf, bagusnya untuk zikir kepada Allah SWT, supaya spektrum yang namanya merah ini bisa kita bentengi dalam diri kita masing-masing. Ini penelitian yang luar biasa, bahwa waktu sholat itu seperti ini. Nanti masuk waktu lagi, waktu isya, ternyata sudah menjadi spektrumnya warnanya gelap. Ini bersamaan dengan hati, ketenangan, kegembiraan. Kalau orang itu sholat isya berjamaah di masjid, orang itu akan ada muncul ketenangan, kedamaian. Maka menjadi masalah dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita ternyata menghindari waktu-waktu itu, maka akan ada kekosongan-kekosongan yang ada ditemukan dalam diri kita masing-masing. Nanti waktu tahajud itu berubah menjadi putih. Itu pas dengan kelenjar otak kita. Sehingga kalau dibongkar, menurut ahli biologi, ahli kesehatan, otak kita ini adalah sama dengan bentuknya orang sujud. Maka kalau kita dengan tahajudnya rutin, insya Allah tubuh kita ini luar biasa. Sehingga ini bersamaan penelitian dari berbagai macam profesor, peneliti-peneliti baik Islam maupun non-Muslim, itu meneliti terkait dengan waktu sujud.
bahwa sujud ini akan ada aliran darah yang hebat, yang luar biasa, tidak ditemukan dengan olahraga-olahraga yang lainnya. Ketika sujud, oksigen yang mengalir di otak kita itu luar biasa, lewat darah yang mengalir, dan itu adalah oksigen yang segar. Ini yang kemudian diteliti oleh para ahli neurolog dari Amerika, yaitu Dr. Fidelman, yang menyebabkan beliau mu'alaf masuk Islam. Luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada lagi penelitian-penelitian yang lainnya, termasuk yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Diyauddin Hamid, bahwa beliau itu meneliti orang itu kalau sujud dinikmati, nyaman, tenang, terus mohon maaf, bagusnya memang menurut penelitian beliau, Profesor Dr. Diyauddin Hamid, itu kalau sujud tidak pakai sajadah, langsung nempel di lantai, di keramik. Kenapa? Sebab potensial diri kita itu adalah mengandung ion-ion yang kadang berlebihan, ion positif yang berlebihan. Nah, bumi punya ion negatif. Yang mana ion positif itu, kalau kita sederhanakan, kita mikir keduniaan, mikir kerja, mikir yang namanya warung, mikir yang namanya belanja, mikir yang namanya mungkin anak istri, mikir mohon maaf masalah hutang. Maka itu ketika sujud langsung nempel di bumi, dinetralisir oleh bumi, dan itu saling bertukaran. Luar biasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mulai detik ini ayo kita perbaiki waktu sholat, ayo kita perbaiki sholat kita masing-masing, sujudnya dinikmati, zikirnya dinikmati, ibadah-ibadah yang lainnya termasuk sholat harusnya dinikmati. Ustaz, saya belum bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya khusyuk? Maka kalau pengen khusyuk, sholat itu upayakan sebagai sholat persembahan yang terakhir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bisa khusyuk. Loh, saya kan nanti ketemu dengan sholat-sholat yang lainnya. Ya di saat sholat langsung diutarakan, dipaksa, dirasakan bahwa saya adalah sholat persembahan terakhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita bisa mempraktekkan sholat kita duhur, jumatan, asar, maghrib, isya, subuh, apapun sholat yang lainnya adalah persembahan terakhir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu akan muncul aura-aura positif, muncul aura-aura kesehatan, muncul aura-aura yang mendatangkan kebaikan dalam diri kita masing-masing. Bahkan yang fenomenal lagi, kalau kita sholat berjamaah ini saling menempel kanan sama kiri, makmum dengan makmum yang lainnya. Itu penelitian yang lain menyampaikan orang kalau berjamaah itu saling bertukaran ion-ionnya antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam gambaran itu, jika ada yang sakit saling bertempelan ketika berjamaah, maka orang itu cepat sehat. Jika orang itu sehat, tambah sehat. Ini luar biasa, diteliti oleh profesor-profesor yang luar biasa juga. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga sholat kita tambah lama, tambah baik sebagai persembahan kita, sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud itu merupakan sujud kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta dinikmati apa yang menjadi sujud kita, persembahan kita, doa-doa kita. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, jika waktu sujud perbanyak untuk doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di saat sujud itulah doa-doa kita sangat mudah, sangat mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing sehingga ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku di bulan Sya'ban ini. Ayo ibadah kita ditingkatkan, khususnya sholat, khususnya ibadah-ibadah yang lainnya, dalam rangka kita masuk persiapan di bulan suci Ramadan, sehingga nanti Ramadan moga-moga usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa mengisi di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat dan kemampuan kita masing-masing. Dan moga-moga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله.